Ini beberapa pertanyaannya kita tampung dan kita kurasi. Yang pertama, Pak, akhir-akhir ini ada video beredar yang menyatakan bahwa bansos atau bantuan sosial dan BLT dari negara diklaim atas nama pribadi untuk kepentingan politik. Sebagai Pak Anies, kira-kira pendapatnya apa tuh Pak mengenai kasus itu? 2 menit untuk menjawab, silakan Pak Anies. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim. Lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang. Samping Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira etis tidak? Tidak etis. Tidak etis. Dan itu salah. Karena itulah kita harus luruskan. Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Karena itu menurut saya ini harus diluruskan, dan kami mau tegaskan ke depan memang akan perubahan pada bansos itu. Kita akan ubah bansos dari bansos menjadi bansos plus. Dari apa? Bansos jadi bansos plus. Bansos plus. Ditambahkan kemudian ada pembekalan supaya punya pelatihan, dan ada fasilitas-fasilitas untuk bisa dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Gitu kira-kira ya. Oke, siap. Pas waktunya untuk menjawab. Oke, jadi Pak Anies ini bisa menjawab pertanyaan dengan durasi yang ditentukan. Dan terbukti dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu dan disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan. Dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi kontrak farming, dan semua akan mengikuti proses dialog publik tentunya. Selanjutnya Pak Anies, pertanyaan yang ketiga di segmen kedua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuat pernyataan bahwa Wakil Presiden selanjutnya bukan jadi ban serep dan jangan rasa presiden. Gimana respon apa Anies mengenai hal itu?
Waktu 2 menit untuk menjawab ada di sebelah sudut kanan durasinya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Mau diulangi Pak Anies? Gini, ini kebetulan tadi di perjalanan saya juga baca buku ini nih. Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat. Oleh siapa? Bung Hatta. Apa yang menarik Bung Hatta? Bung Hatta ini kembali dari sekolah di luar negeri kalau nggak salah tahun 32. Ketika pulang di sini dia bawa berkoli-koli buku. Dan dia pulang sebagai anak muda yang sangat kompeten. Anak muda yang memiliki idealisme, punya wawasan, punya semangat juang, sehingga ketika kemudian Bung Hatta dan Bung Karno dipercayai menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, maka seluruh bangsa Indonesia menengok kepada mereka berdua dengan kepala tegak. Dua-duanya orang-orang yang patut kita banggakan. Dua-duanya orang yang saling mengisi, setara, pengalamannya setara, wawasannya, idealismenya, dan teruji. Bung Hatta itu doktorandus di saat 95% penduduk buta huruf. Apa susahnya bagi dia untuk bekerja pada perusahaan Belanda? Dia kaya raya kalau dia mau kerja pada perusahaan Belanda. Dan dia tidak memilih itu. Dia memilih untuk berjuang bagi kemerdekaan. Jadi, saya berikan contoh. Dan contoh kedua misalnya hari ini kita punya mantan wakil presiden Yusuf Kalla yang kebetulan asisten dosennya Bung Hatta. Ketika Bung Hatta menjadi dosen di Unhas, asistennya itu namanya Yusuf Kalla. Dan Yusuf Kalla ketika jadi wapres, dia menjadi wapres yang betul-betul setara dengan presiden. Dia betul bisa melakukan begitu banyak hal, lebih cepat lebih baik. Ingat nggak prinsip itu? Kemudian dia bisa membantu dalam pengelolaan ekonomi, dalam perdamaian. Jadi pasangan itu setara. Jadi kami meyakini itu, karenanya saya bersyukur sekali berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar, seorang yang punya rekam jejak perjuangan sejak masa muda, aktivis sejak zaman mahasiswa, kemudian menjadi ketua umum PMII, lalu aktif di dalam proses politik, memimpin partai politik. Jadi bukan seseorang yang karbitan, bukan seorang yang mendadak jadi calon wakil presiden, sama sekali tidak. Tidak. Jadi ya kalau dia buah gitu, kalau dia buah yang matang di pohon. Dan buah belimbing yang makan di pohon tuh enak rasanya. Ya, kalau belimbing yang belum matang dimakan sakit di perut, asem. Tapi kalau belimbing yang matang di pohon enak sekali rasanya. Mantap. Jadi matang di pohon itu beda dengan matang di peram, betul ya? Nah, jadi insya Allah ke depan ini sebagai pasangan, insya Allah bila amanat itu diberikan, kita bisa bekerja bersama dan setara untuk saling mengisi. Gitu kira-kira. Terima kasih, Pak Anies.